Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada siang hari ini BPS Provinsi Maluku kembali menyelenggarakan rilis berita resmi statistik untuk dua indikator strategis. Yang pertama, profil kemiskinan, dan yang kedua, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Maluku, kondisi bulan September tahun 2021. Kita mulai dengan rilis berita resmi statistik untuk profil kemiskinan Provinsi Maluku. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan terkait dengan kemiskinan Provinsi Maluku, akan saya jelaskan metode penghitungan jumlah kemiskinan yang digunakan oleh BPS, di mana BPS menggunakan Basic Needs Approach. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach. Ini sesuai dengan Handbook on Poverty and Inequality, The World Bank tahun 2009. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan, makanan dan bukan makanan. Yang kedua, garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari. Ketiga, garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Yang keempat, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dari kesemua poin ini, BPS mengambil sumber data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional kondisi bulan September 2021. Untuk memahami Basic Needs Approach yang digunakan sebagai pendekatan penghitungan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, diukur dari sisi pengeluaran. Berikutnya, kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kilokalori per kapita per hari, yang diwakili paket komoditas kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi. Kebutuhan dasar non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, yang diwakili 51 jenis komoditi non-makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non-makanan di pedesaan. Untuk menghitung garis kemiskinan, maka garis kemiskinan adalah jumlah dari garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Indikator kemiskinan yang dihasilkan dari penghitungan penduduk miskin ini mencakup 3 hal. Yang pertama, P0. P0 atau Head Count Index merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. P1, Poverty Gap Index, merupakan indeks kedalaman kemiskinan. Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan. P2, Poverty Severity Index, yaitu indeks keparahan kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Berikutnya fenomena sosial ekonomi Provinsi Maluku, kondisi bulan September tahun 2021. Angka kemiskinan bulan September 2021 dipengaruhi oleh fenomena sosial ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Ekonomi Maluku triwulan 3 2021 terhadap triwulan 3 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,17% secara year on year. Angka ini jauh meningkat dibandingkan capaian triwulan 3 2020 terhadap triwulan 3 2019 yang terkontraksi sebesar 2,38% secara year on year. Yang kedua, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan 3 2021 tumbuh sebesar 0,06% secara year on year, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 2,12%. Ketiga, perubahan persentase pekerja setengah penganggur. Pada Agustus 2021, persentase pekerja setengah penganggur sebesar 12,75%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,45% poin dibandingkan kondisi Agustus 2020 yang sebesar 14,20%. Keempat, NTP meningkat dan di atas 100. NTP atau nilai tukar petani kondisi September 2021 sebesar 102,13. Lebih tinggi dibandingkan NTP Maret 2021 yang sebesar 98,99. Sedangkan NTP di atas 100 menunjukkan harga yang diterima petani lebih besar daripada yang dibayarkan. Kelima, kasus COVID-19 kondisi September 2021. Kasus COVID-19 harian pada bulan Juli 2021 meningkat, namun mulai turun kembali pada bulan September 2021. Keenam, cakupan vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan dosis 2 meningkat. Jumlah penduduk yang melakukan vaksinasi baik dosis 1 maupun dosis 2 pada bulan September 2021 jauh meningkat dibandingkan pada Maret 2021. Yang ketujuh, penyaluran program Bansos. Penyaluran program Bansos oleh pemerintah baik berupa bantuan sembako, PKH, BST, BLT, DD, Bansos beras, dan sebagainya berjalan dengan baik dan lancar. Kedelapan, penduduk usia kerja terdampak COVID-19. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada bulan Agustus 2021 mengalami penurunan dibandingkan kondisi Agustus 2020. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Kondisi bulan Agustus 2021 menurun 68.830 orang dari 196.508 orang menjadi 127.678 orang. Ya, penurunan penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 bisa saya jelaskan sesuai dengan 4 komponen dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja. Yang pertama, pengangguran karena COVID-19 yang menurun 276 orang. Berikutnya, untuk bukan angkatan kerja karena COVID-19 yang menurun 497 orang. Sedangkan untuk sementara tidak bekerja karena COVID-19 menurun 7.620 orang dan bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19 yang menurun sebesar 60.437 orang. Berikutnya tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Pada bulan Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,93%.
turun 0,64% poin dibandingkan dengan kondisi Agustus 2020. Sedangkan perubahan pekerja informal. Pada bulan Agustus 2021, sebanyak 515.800 orang atau 64,41% orang bekerja pada kegiatan informal, turun 2,82% poin dibandingkan Februari 2021. Berikutnya perkembangan persentase penduduk miskin atau P0 Provinsi Maluku kondisi bulan Maret 2011 hingga kondisi September 2021 dalam satuan persen. Persentase penduduk miskin kondisi Maret 2021 hingga September 2021 turun 1,57% poin. Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 16,30%. Turun 1,57% poin dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 17,87% dan turun 1,70% poin dibandingkan September 2020 yang sebesar 17,99%. Berikutnya perkembangan jumlah penduduk miskin Provinsi Maluku kondisi Maret 2011 hingga September 2021 dalam ribuan orang. Jumlah penduduk miskin kondisi bulan Maret 2021 hingga September 2021 turun 26,84 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2021 sebesar 294,97 ribu jiwa, turun 26,84 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 321,81 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin menurut Perkotaan Pedesaan kondisi bulan Maret 2019 hingga September 2021. Dilihat dari sebaran kota maupun desa, maka disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan masih relatif tinggi. Di bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di kota 6,29%, sedangkan di desa 26,96%. Sedangkan di kondisi bulan September 2021, jumlah penduduk miskin di kota 6,13%, sedangkan di desa 24,34%. Apabila kita melihat komposisi garis kemiskinan bulan September 2021, maka selama bulan Maret 2021 hingga September 2021, garis kemiskinan naik sebesar 3,09%, yaitu dari Rp587.730 per kapita per bulan pada bulan Maret 2021 menjadi Rp605.909 per kapita per bulan pada bulan September 2021. Sedangkan peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada bulan September 2021, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,34% pada garis kemiskinan. Sedangkan untuk garis kemiskinan non-makanan sebesar 25,66%. Berikutnya untuk 10 komoditi makanan yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan, kondisi bulan September tahun 2021. Untuk komoditi makanan, di perkotaan, terdapat 10 komoditi makanan yang memiliki sumbangan besar terhadap garis kemiskinan, antara lain beras, rokok kretek filter, roti, ketela pohon atau singkong, tongkol, tuna atau cakalang, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, ikan kembung, bawang merah, dan lainnya. Sedangkan untuk di pedesaan, 10 komunitas yang memiliki sumbangan besar terhadap garis kemiskinan, antara lain beras, rokok kretek filter, roti, gula pasir, ikan kembung, ketela pohon atau singkong, bawang merah,
telur ayam ras, ikan tongkol, tuna atau cakalang, daging ayam kampung, dan lainnya. Sedangkan 10 komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan bulan September tahun 2021. Untuk komoditi bukan makanan, terdapat 10 komoditi bukan makanan yang memiliki sumbangan besar terhadap garis kemiskinan. Antara lain, perumahan, pendidikan, listrik, perlengkapan mandi, angkutan, bensin, perawatan kulit, muka dan kuku, kemudian minyak tanah, kayu bakar, sabun cuci, dan lainnya. Sedangkan untuk di desa, 10 komunitas yang memiliki sumbangan besar terhadap garis kemiskinan antara lain perumahan, perlengkapan mandi, listrik, bensin, kayu bakar, sabun cuci, pendidikan, perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut, kemudian minyak tanah, angkutan, dan lainnya. Berikutnya untuk perkembangan indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 di Provinsi Maluku, kondisi bulan September 2020 hingga September 2021. Periode September 2020 hingga September 2021, nilai P1 mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, sementara nilai P2 pada September 2021 sedikit mengalami peningkatan, yang artinya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin sedikit melebar. Berikutnya, indeks kedalaman kemiskinan P1 di Maluku menurut daerah kondisi bulan September 2020 hingga September 2021. Nilai indeks kedalaman kemiskinan P1 di daerah pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2021, nilai indeks kedalaman kemiskinan atau P1 untuk perkotaan hanya 0,92, sementara di daerah pedesaan mencapai 5,52. Berikutnya indeks keparahan kemiskinan atau P2 di Maluku menurut daerah kondisi bulan September 2020 hingga September 2021. Nilai indeks keparahan kemiskinan atau P2 di daerah pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2021, nilai indeks keparahan kemiskinan atau P2 untuk perkotaan sebesar 0,19, sementara di daerah pedesaan mencapai 1,75. Selanjutnya saya sampaikan rilis berita resmi statistik untuk tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Maluku. Metodologi yang dibangun dalam penghitungan Gini rasio. Untuk mengukur ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk, BPS menggunakan indikator Gini rasio dan distribusi pengeluaran menurut World Bank. Berikutnya, koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Gini rasio kondisi bulan September 2021 sebesar 0,316. Naik sebesar 0,002 poin dibandingkan Gini rasio pada bulan Maret 2021. Yaitu sebesar 0,314 dan turun sebesar 0,01 poin dibandingkan Gini rasio kondisi bulan September tahun 2020 yaitu 0,326. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia dan Maluku kondisi bulan September 2021. Apabila kita melihat kategori Gini rasio, maka Gini rasio yang kurang dari 0,3 dikatakan ketimpangan rendah, 0,3 hingga 0,5 disebut ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 disebut ketimpangan tinggi. Pada kondisi bulan September 2021, Gini rasio Indonesia tercatat 0,381, turun sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio kondisi bulan Maret 2021 yang sebesar 0,384.
Gini rasio Provinsi Maluku, kondisi bulan September 2021 tercatat sebesar 0,316, naik sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio bulan Maret 2021 yang sebesar 0,314. Sedangkan kalau kita lihat tingkat kemeletan Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan melihat besarnya kontribusi pengeluaran 40% penduduk terbawah. Pengeluaran kelompok 40% terendah, kurang dari 12% dari pengeluaran total, maka disebut sebagai ketimpangan tinggi. Berikutnya pengeluaran kelompok 40% terendah, 12% hingga 17% dari pengeluaran total, disebut ketimpangan sedang. Sedangkan untuk pengeluaran kelompok 40% terendah di atas 17% dari pengeluaran total disebut sebagai ketimpangan yang rendah. Distribusi pengeluaran penduduk di Maluku bulan September 2020 hingga September 2021. Persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah pada September 2021 sebesar 21,06%, turun 0,22% poin dibandingkan kondisi Maret 2021 yang sebesar 21,28%. Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah di Maluku adalah sebesar 21,06%, yang berarti tingkat ketimpangan penduduk Maluku berada pada kategori ketimpangan yang rendah. Demikian rilis berita resmi statistik dari BPS Provinsi Maluku. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Terima kasih.